Sore guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Ini khusus pemula, jadi kalau pemula memahami sebuah pemipahan sebuah kulkas supaya Anda bingung, saya akan kasih tahu teori yang masuk logika sekali. Jadi saya akan unggah sebuah teori yang masuk di logika supaya Anda ini di pemipahannya itu feelingnya tajam, bisa mengira-ira penyakit di mana. Ini saya akan bongkar hadis-hadisan ini. Jadi ini sebuah teori ini merupakan teori ini telah menghasilkan sebuah hasil setelah saya uji oleh saya guys. Jadi sebuah teori ini rupanya penting sekali karena sebelum melangkah ke praktek sudah pasti untuk ancang-ancang sebuah teori ini akan diangan-angan. Misalkan kulkas, ngerjain kulkas, pipanya pendek main tarik, evapnya main tarik, patah, itulah sebuah kerjaan yang tidak di feeling dulu guys. Jadi saya akan unggah teori kalau oli ini tidak mungkin nyumbat di evap. Oli kulkas ini tidak ada rumusnya nyumbat di evap. Saya kasih teori ini, Anda pasti akan berpikir logika jernih bahwa sebuah teori ini yang saya kasih telak selang bening ini akan Anda berpikir ini kalau pemula bahwa dari kapiler bolong masuk ke evap kemudian akan ditarik oleh si kompresor hisap. Jadi tidak ada rumusnya oli ini mampet di evap. Saya sudah bilang bolak-balik, walaupun sebuah teori yang sudah menghasilkan, tapi yang jelas mampet ini di kapiler sama di filter. Kapiler pun sudah saya sering bilang jarang sekali guys saya nemui kapiler mampet total. Jadi cara-caranya sudah saya kasih konten semua supaya Anda menangani ini tidak selalu mengganti kapiler. Sebentar-sebentar kapiler, padahal press balik kapiler apa enggak luar biasa itu bolak-balik kapiler padahal press balik misalkan atau mampetnya ini di filter. Ini kan Anda bisa salah tebak atau feelingnya supaya tajam. Saya habisin ini konten, saya akan uji ini. Kalau ada selang seperti ini, kemudian kapiler, ini hanya sambungan guys. Ini evap, sudah pasti ini rumusnya sederhana guys. Dari kapiler kemudian masuk evap, kalau ada oli akan ketarik ini. Saya sudah isi metil ini. Bahwa ketarik apa tidak saya colokin. Ini Anda akan tahu ini. Ini saya kasih kapiler ini. Ini selang ini masuk, selang ini untuk gambaran evap ini. Kalau ada metil jalan ke sini, ini akan ketarik guys, masuk lagi. Jadi kunci mampet ini sudah pasti ini hanya dari sini nih, filter kapiler. Dan artinya kalau ada oli di sini sudah pasti akan ketarik. Ini saya sudah isi metil bahwa ini ada enggak air sedikit ketarik. Ini saya akan buktikan ini. Jadi ini teori ini
sudah jelas ini untuk pemula bahwa kalau kapiler ini yang bikin Anda bingung atau filter, bukan di evap ini. Saya akan uji ini. Ini ada air ini lari nih. Artinya kalau di evap ini sudah pasti ini oli ketarik ini. Jadi kalau evap tidak kecoblos, Anda jangan di flashing ini ngapain. Kalau filter ini bolong, bunyi kerucuk-kerucuk misalkan, atau cas, ini sudah pasti si kapiler ini bolong. Air ini narik ini, si metil ini ketarik ini. Turun ini tarik. Jadi tidak ada rumusnya evap ini mampet di evap karena oli guys, karena selalu didorong dan ini sudah pasti narik ini. Sudah pasti ini ketarik lagi ini. Sudah pasti dari kapiler ini akan diketarik ini. Kalau nggak percaya tuh, tuh lari kan. Ini salah satu bukti bahwa di evap ini sudah pasti tidak ada mampet oli, gara-gara oli di evap ini sudah pasti tidak ada rumusnya, karena ini akan ketarik ini si oleh si isap dan masuk lagi ke kompresor guys. Inilah sebuah konten. Jadi konten ini membuktikan ini kapiler dari press kemudian masuk kemudian ke evap ini sudah pasti ketarik ini. Kalau melihat teori seperti ini bisa untuk gambaran Anda bahwa kompresor sehat, kapilernya bolong, di dalam kerucuk-kerucuk oli, sudah pasti ini oli ini akan ketarik ke isep guys. Jadi Anda jangan cemas. Berdasarkan teori ini sudah pasti Anda pahami. Yang penting kuncinya kapiler dan filter bolong ke evap, sudah pasti Anda ini beres perkara. Tuh kalau nggak percaya tuh pada lari tuh ketarik, ini dorong dari kapiler kemudian narik. Tuh ketarik tuh. Jadi flashing evap ini untuk apa? Karena ini sudah pasti rumus pasti, karena ada si isep guys. Sudah pasti ada rumus pasti. Sudah pasti ada rumus pasti. Karena dari press ini dorong kemudian ke evap, kemudian evap ini kalau ada oli ditarik kembali ini. Oke guys, mudah-mudahan Anda paham teori seperti ini. Ini masuknya ke isep ini. Jadi kalau ada teman misalkan tanya ini, saya nggak usah itu
itu nggak masalah itu. Tuh, freon pun sirkulasinya seperti itu. Yang penting kapilernya bener guys. Itulah sebuah konten. Jadi konten ini mudah supaya Anda pemula ini paham, supaya Anda tahu bahwa sistem kerja kulkas ini hanya dorong dan isep. Kalau posisi sudah dorong kumpul di evap, kemudian ditarik lagi, sudah pasti oli itu akan tarik lagi kumpul bareng dengan temennya di kompresor guys. Kira-kira begitu guys. Jadi mudah-mudahan pemula ini paham dengan teori ini, supaya Anda itu jangan main flashing yang salah. Misalkan kapiler mampet di flashingnya di evap, ini sudah pasti salah sasaran ini menurut saya ini. Karena namanya evap ini tidak ada rumusnya mampet, karena sudah pasti ketarik lagi guys. Sudah pasti ketarik lagi. Yang penting kuncinya Anda feelingnya tajam, kapilernya bolong, sudah pasti Anda mengerjakan kulkas ini akan sempurna guys. Malam guys.